Halo Balakala, jaga budaya. Kamu pernah main ke candi? Entah ke Borobudur, Prambanan, Penataran, atau Sukuh? Pernah nggak kamu perhatiin bagian atas pintu candinya? Biasanya di sana nongol kepala raksasa yang matanya melotot, mulutnya nganga, dan taringnya ngeri. Banyak yang mikir ini arca setan kah atau hiasan semata. Dia bukan sembarang raksasa, namanya Kala dan dia penjaga waktu. Lebih detail akan kujelaskan setelah opening ini. Jangan lupa subscribe. Jadi gini, dalam bahasa Sanskerta, Kala itu artinya waktu, tapi juga bisa berarti kematian atau penghancur. Dalam mitologi Hindu, Kala itu identik sama Dewa Siwa dalam wujud Mahakala, wujud yang mewakili waktu yang bakal melahap segalanya. Ya, waktu nggak pernah nungguin siapa-siapa. Mahakala adalah manifestasi destruktif dari Siwa, bukan jahat ya, tapi simbol kekuatan alam semesta yang menghancurkan segala sesuatu sesuai hukum waktu. Dia bukan iblis, tetapi pengingat bahwa semua yang hidup akan mati, semua yang ada akan lenyap, dan semua akan kembali ke Brahman atau kebenaran mutlak. Makanya di candi-candi Hindu Buddha kuno, Kala selalu diposisikan di atas pintu. Tujuannya bukan buat nyeremin doang, tetapi buat ngingetin siapapun yang masuk. Seperti, hey bro, yang kamu masukin ini ruang suci. Masuknya kudu bersih, hati dan pikiran ya. Atau sebagai pengingat bahwa waktu adalah hal yang bisa binasakan manusia jika tidak pandai memanfaatkannya. Meski Kala adalah makhluk dalam mitologi agama Hindu, maka di Buddha, makhluk ini juga diyakini sebagai penjaga mereka atau kuil atau candi yang mereka miliki. Mahakala diadopsi dalam Buddhisme Vajrayana atau Buddha dari daerah Tibet sebagai Dharmapala atau pelindung ajaran Dharma. Wujudnya menakutkan, tapi pelindung bagi biarawan dari gangguan batin dan luar. Ia sering digambarkan menginjak dewa-dewa duniawi yang menandakan bahwa Dharma lebih tinggi dari segala kekuatan dunia. Sekarang kita bahas dulu bentuknya. Kala itu biasanya cuma kepala aja, nggak ada badan. Matanya terbelalak, taringnya panjang, kadang rambutnya menjuntai, ada juga yang kayak motif api. Varian bentuknya antara candi satu dan candi lainnya pun berbeda. Pada percandian Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki perbedaan yang khas. Meski efek dari taringnya yang besar dan keluar dari mulut, sehingga terkesan sedang tersenyum, namun di percandian Jawa Timur ini kesan senyumnya lebih terasa dibanding Kala di percandian Jawa Tengah. Ada juga variasi pose jari tangan yang berbeda-beda. Seperti ini, beda-beda kan? Tapi ciri utamanya sama, yakni kepala raksasa dengan rambut panjang, mata besar, dan bertaring tajam. Oh ya, tambahan info menarik. Kala selalu dipasang bareng Makara. Makara itu makhluk air, bentuknya gabungan ikan, buaya, dan gajah. Biasanya ada di bawah pintu masuk atau di samping-samping. Jadi di atas ada Kala, di bawah ada Makara. Dua-duanya ngejagain gerbang dari energi negatif dari atas dan bawah. Gimana? Tertarik video selanjutnya kita bahas tentang Makara, si makhluk laut penjaga candi ini? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe. Dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Nah, terus muncul pertanyaan penting. Mas, kenapa sosok penolak kejahatan bentuknya kayak raksasa serem? Kenapa nggak bentuk bidadari atau bentuk merpati aja, Mas? Ya, karena paling ditakuti manusia bukan setan, tapi waktu. Waktu bisa mengubah, mengambil semuanya, maka dibuatlah simbol penakluk waktu sebagai pengingat di pintu candi. Kalau kamu masuk sembarangan tanpa kesiapan batin, waktu bakal ngunyah kamu duluan.
Kalimat tentang waktu tadi bukanlah hal biasa. Terbukti banyak tokoh terkenal menyatakan pentingnya waktu. Seperti Benjamin Franklin, dia berkata, "Time is money," atau waktu adalah uang. Maksudnya, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Lalu ada Theophrastus, seorang filosof Yunani kuno, murid dari Aristoteles, menulis, "Time is the most valuable thing a man can spend," yang artinya waktu adalah hal paling berharga yang bisa digunakan seseorang. Kemudian ada lagi dari Seneca, filosof Stoik Romawi. Dia menggunakan kalimat dalam salah satu esainya, "It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it," yang artinya bukan karena hidup kita singkat, tapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Dan terakhir, masalah waktu juga digunakan oleh pendiri Apple dengan salah satu produk terkenalnya iPhone, yakni Steve Jobs. Dia berkata, "Your time is limited, so don't waste your living someone else's life." Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Sebenarnya sederhana untuk mengerti kenapa waktu itu penting, karena semua penyesalanmu pasti berhubungan oleh waktu. Benar. Coba ingat, apa kekecewaan terbesarmu? Pasti kamu selalu memikirkan lebih. Karena kecewa, waktu tidak bisa diulang dan kamu terus harus menghadapi waktu yang terus berjalan maju. Siapapun pernah kecewa, tapi bisa menghilangkan rasa kecewa dengan belajar dari kesalahan di masa lalu. Itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki. Sebuah hal yang harus dilatih. Lah Mas, kok jadi channel motivasi? Sorry, ke bawah suasana karena lagi bahas pentingnya waktu dalam kehidupan ini. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang Kala, si raksasa penjaga pintu candi tadi. Jadi kalau nanti kamu ke candi dan lihat kepala raksasa bertaring di atas pintu masuk, jangan kabur, tersenyum aja, karena dia bukan penjaga neraka, tapi penjaga spiritual yang nunggu kamu masuk dengan hati yang bersih. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang raksasa pelahap waktu bernama Kala. Next, kita bakal bahas apa lagi nih? Mau Makara, Kinara-Kinari, Gana, atau makhluk mitologi lain di candi-candi Nusantara? Pilih aja dan tulis di kolom komentar. Nanti aku siapin videonya. Video ini aku akhiri, aku Ganesh Chandra, si arkeolog indie pamit dulu. Sampai jumpa di episode Kitab Kala berikutnya. Bye-bye.